Zombie merupakan lagu paling ikonik milik The Cranberries, unit alternatif rock yang berasal dari negara Irlandia. Lagu Zombie dirilis The Cranberries sebagai single utama dari album kedua yang bertajuk No Need to Argue pada tahun 1994. Dengan tensi kemarahan yang tersulut raungan distorsi ala grunge, membalut vokal Dolores yang intens penuh emosional, lagu Zombie selain mengantar Cranberries mendulang kesuksesan internasional, ia juga terbilang efektif menyampaikan pesan kemanusiaan yang tersisip di dalam liriknya. Lagu Zombie ditulis oleh Dolores O'Riordan setelah suatu kali dalam lawatan Cranberries ke Inggris tahun 1993, mendadak muncul dalam ingatan Dolores sebuah insiden menyayat nurani kemanusiaan yang terjadi di kota Warrington gak lama sebelum Cranberries datang ke sana. Apa insiden tersebut dan mengapa Dolores menyematkan Zombie sebagai tajuk untuk lagu ciptaannya? Selengkapnya mari kita telisik dalam kajian lirik. The Cranberries terbentuk pada 1989 di kota Limerick, satu dari 3 kawasan padat penduduk di wilayah Republik Irlandia. Unit pengusung alternatif rock ini diinisiasi oleh Hogan bersaudara, Noel Hogan sebagai gitaris dan basis Mike Hogan, bersama seorang drummer bernama Fergal Lawler dan Niall Quinn sebagai vokalis. Mula-mula, mereka menamakan diri sebagai Cranberry Sawas, menandai kiprahnya dengan merilis demo EP bertajuk Anything pada Januari 1990. Tak lama seberes perilisan, Niall Quinn meninggalkan band dan ia merekomendasikan seorang perempuan bernama Dolores O'Riordan untuk menjadi penggantinya. Dengan Dolores sebagai vokalis, Cranberry Sawas berevolusi mengganti nama band menjadi The Cranberries. Cranberries sejatinya tidak pernah menisbatkan diri sebagai band yang suguhkan lagu-lagu bermuatan politis. Ketika mereka dikontrak oleh Island Records pada 1991 dan merilis debut album bertajuk Everybody Else Is Doing It So We Can Be pada 1993, tidak ada satupun tracklist dari debut tersebut yang mengarah ke suara protes dan perlawanan. Debut album tersebut secara keseluruhan menghadirkan narasi yang sangat personal dengan lirik yang cenderung introspektif, mencurahkan emosi universal manusia seputar cinta, kehilangan, atau pergulatan batin personal. Namun, ketika The Cranberries merilis album kedua bertajuk No Need to Argue pada 1994, mereka mengalami perubahan yang radikal baik dari segi aransemen musik maupun muatan lirik. Lagu seperti Zombie adalah contoh nyata di mana lagu tersebut menjadi penanda transisi The Cranberries dari yang semula sebatas menandungkan I Love You, You Love Me menjadi band yang cenderung lebih vokal untuk menyuarakan isu-isu kemanusiaan, wabil khusus yang terjadi di Irlandia. Dan memang, perubahan radikal The Cranberries tidak terlepas dari konteks permasalahan pelik yang melanda negeri mereka, di mana Irlandia selama berabad-abad lamanya, tanah ini merindukan sebenar-benarnya perdamaian. Irlandia, negara yang menjadi tanah kelahiran The Cranberries, memiliki sejarah berdarah yang terus dilanggengkan berabad-abad lamanya. Penjajahan Inggris atas Irlandia yang dimulai sejak abad ke-16, makin lama makin menyulut kemarahan kaum nasionalis revolusioner, yang mana itu berujung pada geliat perlawanan dalam pemberontakan Paskah tahun 1916. Pemberontakan ini kemudian ditekan sebegitu brutalnya oleh pasukan Inggris hingga tak terelakkan memicu berkibarnya panji perang kemerdekaan yang meletus dan meluas di sepenjuru Irlandia pada 1919. Perjanjian Anglo-Irlandia yang diteken tahun 1921 kemudian menandai berakhirnya perang kemerdekaan Irlandia, di mana kedua belah pihak bersepakat untuk membelah Irlandia menjadi 2 spektrum kekuasaan. Irlandia bagian selatan menjadi negara merdeka yang kemudian dikenal sebagai Republik Irlandia, sedangkan Irlandia bagian utara, di mana mayoritas penduduk di sana dihuni oleh pemukim pendatang penganut Protestan asal Inggris dan Scotland. Wilayah ini tetap diklaim menjadi bagian dari persemakmuran Inggris Raya. Namun, bukannya membuahkan kedamaian, perjanjian tersebut justru menjadi sumber konflik yang jauh lebih pelik di masa depan. Masyarakat di wilayah Irlandia Utara kemudian terpecah menjadi 2 kubu yang terlibat dalam ketegangan konflik horizontal. Penduduk asli Irlandia yang menganut Katolik merasa dikhianati oleh bangsanya sendiri lantaran disahkannya perjanjian tersebut, membuat mereka tidak merasakan kemerdekaan yang seutuhnya karena masih di bawah kekuasaan Inggris yang selama ini dianggap sebagai penjajah. Di kubu seberang, masyarakat pendatang penganut Protestan perlahan menguatkan status dan posisinya mendominasi pemerintahan di Irlandia Utara dan tak jarang mendiskriminasi minoritas Katolik dalam ranah domestik maupun hak-hak berpolitik.
Ketegangan antar kedua kubu tersebut mencapai titik didih pada akhir 1960-an ketika masyarakat sipil Katolik mulai bergerak untuk menuntut kesetaraan hak melalui aksi-aksi damai. Namun aksi mereka dijegal dan kerap direpresi oleh kelompok paramiliter loyalis Protestan, diantaranya seperti Ulster Volunteer Force atau UVF dan Ulster Defense Association atau UDA yang lantang menentang gerakan hak-hak sipil Katolik. Represi ini memicu amarah dan kebencian yang melahirkan sekelompok kombatan bengis di pihak Katolik dikenal sebagai IRA atau Irish Republican Army. IRA kemudian bergerak di garis depan, melancarkan kampanye agresi berkelanjutan demi mengakhiri dominasi kuasa Inggris di Irlandia Utara, sekaligus menyatukan wilayah tersebut dengan Republik Irlandia. Kedua kubu paramiliter tersebut terus berperang atas nama etnonasionalis dari 1960-an hingga 1998, dan konflik bersenjata ini kemudian dikenal sebagai The Trouble. Selama sekian dekade lamanya, konflik The Trouble telah menelan korban jiwa sebanyak 3.500 orang, tak terhitung ribuan lainnya luka-luka, dan lebih dari 10.000 kali terjadi aksi serang berbalas ledakan bom. Dan 1 dari 10.000 kali ledakan bom yang terjadi semasa berkecamuknya The Trouble kemudian memantik amarah Dolores O'Riordan yang tertuang dalam mahakarya Cranberries bertajuk Zombie. Awal tahun 1993, kota Warrington di Inggris diguncang oleh 2 serangan bom yang dilancarkan oleh IRA. Serangan pertama pada 25 Februari 1993 didalangi oleh 3 pasukan IRA yang diutus untuk menanam sebuah bom di sebuah tempat penyimpanan gas di Winwick Road, kota Warrington. 2 dari ketiga pelaku berhasil dibekukan polisi setelah terlibat kejar-kejaran dan baku tembak intens selama berjam-jam. Tetapi, bom tersebut akhirnya meledak pukul 4 pagi, melontarkan hikeno es ke langit setinggi 300 meter dan menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas tersebut. Berselang 3 pekan pasca ledakan pertama, teror berikutnya kembali dilancarkan oleh IRA pada 20 Maret 1993. Sekitar jam setengah 1 siang, 2 bom yang ditanam dalam cor-coran besi di tempat sampah yang berjarak tak jauh dari pusat perbelanjaan yang ramai akan lalu lalang orang-orang meledak dan berujung menewaskan 2 anak kecil serta 56 orang lainnya mengalami luka-luka. Kedua anak kecil tersebut bernama Jonathan Ball berusia 3 tahun dan Tim Perry berusia 12 tahun yang saat itu mereka sedang pergi ke kota untuk membeli kartu ucapan Hari Ibu ketika bom tersebut meledak dan menewaskan keduanya. Suatu kali ketika The Cranberries melawat tur ke Inggris tahun 1993, saat berada di dalam sebuah bus yang membawa mereka melintasi kota Warrington, ketika bus itu berjarak cukup dekat dengan lokasi kejadian di mana Paul dan Perry direnggut nyawanya, mendadak bayangan akan seberapa ngerinya tragedi tersebut merangsak masuk ke dalam kepala Dolores O'Riordan. Dolores yang dipantik oleh ingatan akan tragedi mengerikan yang menewaskan 2 bocah tak berdosa itu menjadi sangat terpukul untuk kemudian tergerak oleh sesuatu perasaan untuk segera menulis sebuah lagu yang memprotes, mengecam, dan mengutuk tindakan idiot para pelaku peledakan bom tersebut. Sepulang dari tur, di dalam kamar flatnya, nada-nada yang sedari tadi terus mengawang dalam kepala segera Dolores salurkan lewat gitar akustik. Semua amarah, rasa frustasi dan keprihatinan mendalam yang dirasakan Dolores dengan cepat menjelma menjadi bait-bait dan chorus berdinamika yang memikat di telinga. Dolores kemudian menyematkan tajuk In Your Head untuk lagu paling agresif yang barusan tuntas ditulis olehnya. Manakala The Cranberries melangsungkan jamming rutin di base camp, Dolores membawa ide mentah lagu In Your Head untuk diramu lebih matang bersama personil lain. Karena awalnya Dolores memainkan gitar akustik, personil lain mengira sang vokalis menginginkan untuk meramu lagu tersebut dengan balutan nada manis ala indie pop sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Namun, Dolores tiba-tiba menghentikan permainan gitarnya, bangkit berdiri mengambil gitar listrik untuk kemudian mengatakan, "Gak gitu kawan, nadanya harus dibikin lebih berdistorsi karena ini adalah kemarahan." Lalu, Dolores memainkan gitar listrik yang meraungkan distorsi kasar, sangat keras sehingga personil lain tidak mendengar apapun yang ia senandungkan. Drummer Fergal Lawler saat mengenang proses kreatif di hari itu, dia mengatakan, "Saat itu yang kami dengar hanyalah Dolores yang bernyanyi melalui gitarnya." Dimulai sejak saat itu, perlahan The Cranberries berupaya untuk terus menyempurnakan aransemen musik untuk lagu In Your Head. Dan setelah selesai digarap, mereka memutuskan untuk mengubah judulnya menjadi Zombie.
Lagu Zombie yang saat itu bahkan belum direkam oleh The Cranberries selalu dibawa dalam setlist setiap kali band tersebut melangsungkan pementasan selama setahun penuh. Dan setiap kali dibawakan, Zombie selalu direspon dengan antusias oleh penggemar yang menghadiri konser mereka. Mengetahui potensi lagu tersebut, setelah mereka tuntas merekamnya, The Cranberries menginginkan untuk menjadikan Zombie sebagai single utama dari album No Need to Argue. Namun, pihak label nggak setuju dengan keinginan The Cranberries karena lagu yang terdengar politis itu bakalan tidak menguntungkan dari segi bisnis. Demi mengubur keinginan The Cranberries, pihak label kemudian menyokok sang vokalis dengan menawarkan cek senilai $1 juta agar Dolores menulis lagu lain yang lebih aman untuk dirilis menjadi single. Namun, Dolores yang kekeh dengan idealismenya, bukannya menjadi nurut karena tergiur besarnya nominal, vokalis The Cranberries tersebut justru merobek cek bernilai $1 juta tersebut seketika di saat itu juga. Maka, perdebatan sengit tak terelakkan terjadi di meja diskusi antara pihak label dengan personil The Cranberries. Pihak label menolak keinginan The Cranberries karena lagu tersebut terlalu kontroversial dan besar kemungkinan resikonya tidak akan dikasih jatah untuk mengudara di radio nasional. Tapi, personil Cranberries tak mau kalah dan membantah, mengatakan fakta bahwa untuk lagu baru yang belum dirilis dan bahkan baru hari itu penonton mendengarnya di konser, Zombie terbukti memikat setiap kali The Cranberries mementaskannya. Fenomena ini jelas menjadi bukti konkret bahwa Zombie adalah lagu potensial yang bakal sukses di pasaran. Lantaran keketolan personil Cranberries yang tidak sebentar pun berniat untuk mengalah, mau tidak mau, pihak label akhirnya meng-ACC permintaan mereka. Zombie kemudian dirilis pada 19 September 1994 dan barulah menyusul sebulan berselang giliran album No Need to Argue yang dilesatkan. Dengan disokong video klip yang terus-menerus ditayangkan MTV, segera setelah itu, lagu Zombie melesat di puncak berbagai tangga lagu dunia, melambungkan nama The Cranberries di belantika musik internasional.